Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video ketiga untuk hari ini ya. Kita akan bahas dulu Pakuwon atau Pewon. Nah, Pewon hari ini tidak bergerak ya, harganya sama seperti harga kemarin dan dia masih closing dengan harga sama dengan MA 200 di 490. Nah, untuk Pewon ini untuk posisinya setelah rebound di tanggal 13 Juni ini, pergerakannya masih naik terbatas ya. Sampai dengan saat ini dia belum berhasil naik di atas EMA 200, bahkan di atas EMA 100, 30, 20 dan 10. Nah, tunggu aja mungkin mudah-mudahan untuk Pewon ini tidak kembali turun atau tidak menembus harga 478 untuk closingnya. Kalau tembus 478 ya mungkin kita tunggu lagi di bawah sampai kapan dia mau naik. Tapi posisi saat ini memang kurang menguntungkan karena dia masih setara dengan EMA 200. Mudah-mudahan nanti di perdagangan minggu ini atau minggu depan dia masih bisa bergerak naik bahkan menembus EMA 100-nya. Jadi untuk saham ini teman-teman masih bisa tunggu dulu. Mungkin kalau udah ada yang buy juga mungkin ada beberapa juga teman-teman yang udah buy karena mengingat sudah pergerakannya masih terus naik walaupun pelan-pelan. Paling tidak kalau misalkan teman-teman ada yang mau ambil saham ini buy on weakness atau buy on support, bagusnya adalah hari ini dia masih bertahan di atas MA5. Paling tidak untuk trading jangka pendek, teman-teman bisa ambil posisi yang mau ambil buy on support atau buy on weakness untuk saham ini. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu saham Rise. Ya, Rise hari ini masih lanjut ternyata dan berhasil menembus harga close tertinggi sebelumnya yaitu di harga 650, tapi belum berhasil menembus harga high sebelumnya yaitu 685. Jadi masih ada kemungkinan dilanjut besok. Teman-teman yang sudah punya jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya untuk saham ini karena sudah cukup tinggi ya saham ini naiknya. Ini udah dari bulan April tanggal 27 sudah mulai berangkat saham ini. Jadi buat teman-teman yang belum punya sebaiknya lihat-lihat dulu apakah dia akan turun atau masih lanjut naik. Mungkin untuk trading jangka pendek masih bisa, untuk daily trade atau untuk scalping pendek-pendek juga mungkin bisa, tapi kalau untuk hold kayaknya udah terlalu tinggi kalau menurut saya. Tapi kembali lagi, nggak ada yang tahu dia mau berhenti sampai di harga berapa, tapi sejauh ini ya semakin tinggi resikonya juga semakin besar. Jadi untuk Rise, teman-teman yang udah punya selamat, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya. Kita lanjut ya ke saham BES. Nah, BES hari ini kembali menguat 3,57% dan sempat menyentuh harga tertinggi hari ini yaitu di harga 120 ya, dan sempat menembus MA 200, tapi sayang di sesi 2 turun dan kembali close di bawahnya di harga 116. Nah, mudah-mudahan kalau dia masih bisa bergerak naik-naik perlahan, paling tidak selama dia bergerak di atas 516 ini mudah-mudahan dia masih bagus, masih ada kemungkinan untuk lanjut lagi. Syukur-syukur dia bisa naik di atas harga 118 atau paling tidak bergerak di range area harga 119 sampai dengan 124. Ya. Jadi BES setelah naik dari mulai tanggal 23 Mei dan turun kemarin ke bawah sampai dengan dia kemarin rebound itu mulai menguat lagi di tanggal 17 hari Jumat, dan hari ini berhasil bertahan di atas moving average 10, 20, 30 dan di atas moving average 100. Tapi sayangnya belum berhasil naik di atas MA 200 ya seperti di tanggal 2 Juni. Tapi masih boleh diperhatikan, mudah-mudahan dia masih bisa lanjut naik karena mungkin ini koreksi sesaat aja, ya sehat, koreksi sehat maksudnya. Dia bisa lanjut dan masuk fase uptrend yang cukup panjang mudah-mudahan karena sudah mulai bergerak lagi di atas MA 200.
Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Trin. Ya, Trin masih bertahan di atas 462 ya. Dia masih bertahan di atas MA 10, 20, 30 dan juga MA 100. Kemudian 200-nya pun masih ada di bawah, masih jauh. Mudah-mudahan paling tidak dia sideways dulu. Paling kita tunggu aja 2 sampai 3 hari kalau misalkan dia bisa menembus 480. Mudah-mudahan dia bisa lanjut nih ke harga 546. Jadi ini masih boleh dipantau pergerakannya. Tapi mungkin sekitar 2 atau 3 hari kita tunggu aja. Kita lihat apakah dia turun lagi atau justru malah naik pelan-pelan atau naiknya kencang. Biasanya kalau naik juga suka kencang saham ini. Jadi teman-teman boleh pantau juga untuk saham Trin ini masih bagus. Karena posisinya saat ini dia masih bertahan di atas moving average. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BSD. Nah, ini BSD, teman-teman bisa lihat masih tertahan di harga 895. Ya, dia bertahan di harga 895. Mudah-mudahan ya ini area support yang kuat buat BSD supaya nggak turun-turun lagi. Ya, bisa diperhatikan 895 ini mungkin harga support terkuat dia. Nah, mudah-mudahan besok masih bisa lanjut. Paling tidak bisa menembus MA 10, MA 20. Ya, paling tidak ke MA 20 dulu. Lalu bisa lanjut lagi nanti. Nah, untuk saat ini memang setelah dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 30 Maret ya. 30 Maret dia udah mulai turun. Dan hari ini sudah open di harga bawah lagi, harga dasar yang paling banyak disentuh. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya. Dia mulai naik lagi di harga dari open 895. Mudah-mudahan dia bisa naik lagi mungkin ke atas harga 985. Ketinggian. 930. Jadi mudah-mudahan dia bisa bertahan di kisaran harga 930-an. Ya, mungkin di 935 ya. Kalau dia bisa bergerak di area ini, mudah-mudahan dia bisa naik lagi ke harga sebelum-sebelumnya karena dia masih bergerak di bawah MA 200, MA 100, 30, 20 dan 10. Dia masih boleh dipantau karena mengingat hari ini dia berhasil menguat lagi di atas supportnya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu MDLN. Ya, MDLN hari ini sempat menguat padahal ya, sempat naik itu MDLN sampai dengan 13,91%. Tapi sayangnya di penutupan dan di sesi 2 dan penutupan dia turun lagi ke minus 3,48%. Nah, padahal kalau dia bisa close di atas 116 ini bagus. Tapi memang bicara market kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba di sesi 2 dia turun. Kita lihat aja nanti apakah dia akan lanjut turun di bawah 109. Nah, kalau yang sudah punya ya tinggal dipersiapkan trading plan-nya seperti apa. Kalau yang belum punya, tunggu dulu apakah dia akan lanjut naik menembus minimal dia bisa bertahan di atas 116 ini bagus. Jadi teman-teman masih boleh tunggu kapan dia akan bergerak naik lagi dan minimal dia bisa close di atas 116 ini sudah cukup bagus. Tapi kalau ngeliat posisi ini kemungkinan dia akan turun dulu. Kita tinggal tunggu saja momentumnya kapan untuk masuk. Tapi walaupun dia terkoreksi, posisi saat ini masih bagus karena dia masih berada di atas MA 10, 20, 30, 100 bahkan 200. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ASPI. Ya, ASPI hari ini kuat sekali ya, naik sampai dengan 17,44% dan bahkan dia menembus harga tertinggi di tanggal 14 Juni yaitu 94. Apakah masih lanjut naik? Kembali lagi tidak ada yang tahu. Kalau teman-teman mau masuk ya kita lihat aja besok. Kalau misalkan sekiranya dia naik masih kuat, kemungkinan masih bisa lanjut, tapi kalau koreksi tunggu dia sampai posisi rebound lagi. Tapi karena hari ini cukup tinggi 17,44%, jadi kalau mau masuk lihat dulu pergerakannya, jangan langsung masuk pagi-pagi, tunggu aja, sabar. Sekiranya sudah yakin untuk ambil posisi selama dia
berada di atas harga close hari ini. Teman-teman silakan ambil keputusan. Oke, kita lanjut lagi ke saham yang terakhir, yaitu Asri. Ya, Asri setelah setelah terkoreksi dari mulai tanggal 9 ya, tanggal 9 dia turun terus, dan tanggal 17 kemarin dia sempat menguat rebound ya. Dan hari ini ya penutupan paling tidak walaupun dia hanya naik terbatas 0,61%, penutupan dia berhasil close lebih tinggi dari harga close kemarin. Dan bisa bertahan di atas harganya sama dengan MA 100. Nah, mudah-mudahan masih mau lanjut naik ya. Jadi kalau mau masuk saham ini tunggu aja dulu sampai dia bergerak di atas MA 200-nya. Ya, MA 200-nya itu ada sekitaran di harga 167 ya. Berarti ya tunggu aja dia bergerak di atas 168 sampai dengan sekitaran harga 175. Jadi kalau selama masih di bawah MA 10, MA 20, MA 30, tunggu aja dulu, jangan buru-buru masuk. Tapi kalau teman-teman yang udah terbiasa dengan buy on weakness atau buy on support, atau ya mau berspekulasi untuk saham ini beli di bawah, silakan aja. Tapi kalau untuk idealnya, kalau buat saya tunggu aja dia bergerak di atas moving average dulu. Tapi untuk saat ini memang masih belum bagus, belum ada posisi yang kuat untuk dia. Minimal aja kalau dia bisa close di harga 165 ini mungkin bagus, tapi sayangnya dia nggak berhasil close di harga 165 ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang ketiga. Tunggu aja untuk video yang keempat dan seterusnya. Jangan lupa share video ini jika video ini berguna buat teman-teman atau juga buat yang lain. Dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan juga aktifkan lonceng ya, supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan juga pantengin terus, mudah-mudahan kalau mungkin malam ini saya akan buatkan watchlist untuk besok dan juga trading plan-nya. Jadi videonya hanya bisa dilihat oleh teman-teman yang sudah subscribe. Jadi memang videonya tidak dibuat publik. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.